Waalaikumsalam. Mau nanya apa nih? Banyak, Bu. Silakan Bu. Bukan. Oh, iya. Dimulai ya, Bu. Ya sayang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dela Agustini dari Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Mimi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami dalam menyelesaikan tugas landasan kurikulum. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kami semua. Kemudian, untuk selanjutnya akan diarahkan oleh moderator. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi kan udah dibuka sama ketua kita Dela Agustini. Nah, saya selaku moderator di sini sudah bersama narasumber kita hari ini, yaitu ada Ibu Lailati Najmi. Bisa dipanggil akrabnya dengan Ibu Mimi ya teman-teman, biar nanti ngobrol-ngobrolnya enak. Nah, di sini Bu ada teman-teman saya, ada Rani Wahyudian Oktarianti, ada Ayu Nisa, ada Dela tadi sebagai ketua, dan ada satu lagi Fitri Aulia Rahma. Untuk ada teman saya satu lagi Bu, namanya Sunurnin, karena berhalangan hadir, jadi tidak bisa mengikuti diskusi hari ini. Oke, teman-teman, langsung aja kalau ada yang mau ditanyakan mengenai perangkat pembelajaran, langsung aja ya teman-teman ditanyain. Bu Mimi udah siap jawab kok. Silakan. Ya, boleh. Bu, saya Rani izin bertanya. Kan ya, guru itu kan ada yang udah mendapatkan sertifikasi sama yang belum mendapatkan sertifikasi. Nah, untuk guru yang belum mendapatkan sertifikasi itu apa tetap membuat perangkat pembelajaran juga, Bu? Oke, sebelumnya Ibu pun termasuk guru yang belum mendapatkan sertifikasi. Apalagi Ibu berada di sekolah negeri. Di sekolah negeri untuk mendapatkan sertifikasi, itu prosesnya lebih sulit ketimbang guru-guru yang berada di sekolah swasta. Nah, mengenai perangkat pembelajaran sendiri itu sebenarnya sifatnya wajib. Tidak memandang status apakah guru itu seorang honorer, seorang PNS, atau bahkan sertifikasi atau tidak. Jadi kalau ditanya, di sini status Ibu sebagai guru yang belum bersertifikasi, pembuatan perangkat pembelajaran itu bersifat wajib. Jadi ibaratnya udah jadi satu kesatuan gitu. Ketika lu menjadi guru dimanapun, baik itu mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, maka pasti lu akan bikin yang namanya perangkat pembelajaran. Tidak memandang status dari si guru itu apa. Baik itu yang ada di swasta pun sama. Apalagi biasanya kalau di swasta, itu lebih ketat kayaknya pembuatan RPP dan segala macamnya. Tuntutan yayasan akan hal itu biasanya kalau di negeri juga sama, karena biasanya per 2 bulan atau per 3 bulan sekali itu ada pihak pengawas dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan yang periksa perangkat pembelajaran kayak gitu. Ya, silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu. Bu, saya mau bertanya. Ya. Di sekolah yang Ibu ajar sekarang, udah pakai RPP model terbaru belum, yang 1 lembar itu? Yang 1 lembar, Bu. Kalau yang program lembar Kemendikbud baru. Ya. Kalau untuk tahun ajaran baru ini kan belum berlangsung nih. Ya, baru akan dimulai. Kalau kan berarti terakhir saya membuat RPP itu tahun ajaran baru kemarin, 2019. Itu belum RPP yang terbaru. Jadi yang 1 lembar, itu belum. Jadi
yang terakhir itu RPP yang 2013 ya, Bu? Iya, 2013 revisi. Iya, yang revisi. Oh, berarti kata SP. Kalau untuk tahun ajaran baru yang ini, kebetulan belum rapat kerja, baru rapat kerja itu nanti hari Kamis. Jadi belum tahu akan membuat RPP dan lain-lainnya yang seperti apa. Nah, saya mau nanya nih Bu, nah di RPP itu kan ada silabus. Nah, saya pernah tuh nanya sama ada guru gitu ya. Nah, silabus itu dapatnya, silabus itu katanya isinya dari pemerintah. Kalau misalnya di sini sama atau enggak sih? Tapi katanya nanti dikembangin lagi. Gini, kalau berbicara silabus ya, saya pribadi tidak pernah memodifikasi silabus. Karena menurut saya silabus itu berarti kayak patokan kita mengajar dari pemerintah. Itu materi kan ada materinya segala macam. Kalau mau dikembangkan, menurut saya lebih ke RPP yang dikembangkan. Karena kan sifat dari RPP itu rancangan pelaksanaan pembelajaran kan beda dengan silabus. Kalau saya menganggapnya, kalau saya pribadi ya, menganggapnya silabus itu kayak undang-undang gitu. Yang ibaratnya ini dari pemerintah kayak begini gitu. Sebenarnya bisa sih dimodifikasi, tapi jujur saya nggak pernah dan nggak berani gitu. Karena saya justru menjadikan silabus itu acuan. Di situ di silabus ada materi juga kan Bu? Ada. Berarti materi itu juga berarti udah ditentuin sama pemerintah juga? Sudah. Jadi makanya kenapa yang saya bilang saya pribadi tidak berani memodifikasi, karena itu dasarnya. Di silabus itu kan kayak kita tahu nih materi kelas 11, misalnya kayak kalian yang masih mahasiswa gitu. Kalian mau cari tahu materi ekonomi kelas 12 itu apa aja gitu. Kalian lihatnya dari mana ya? Dari silabus gitu. Jadi kalau misalnya kita merubah silabusnya, berarti sama aja ya merubah semua gitu ya. Enggak, kan waktu sebelumnya kan kita kan ada magang 2. Nah, di magang 2 itu kan saya di SMK ya, Bu. Ya. Nah, pas di SMK itu kan saya disuruh praktek buat RPP tuh sama gurunya. Nah, pas disuruh itu kan dibuat awal dari silabus. Nah, di silabus itu kan ada yang kayak KI 1, KI 2. Itu apalagi itu nggak akan bisa dirubah kan. Nah, tapi kayak materinya saya kayak buat sendiri, cari sendiri materinya, makanya saya pikir cuman KI 1, KI 2 sampai KI 4-nya doang itu udah ditentukan sama pemerintah. Cuma kayak isi materinya kita sendiri nyari, oh ternyata materinya itu udah ditentukan sama pemerintah. Udah iya. Karena sekarang gini. Di silabus itu kan ada KI, ya kan? KI itu nggak bisa dirubah. Terus ada KD kan? Iya. Kalau misalnya kita bikin sendiri, di silabus itu kan KD sudah berurutan. Misalnya saya ambil contoh ya, KD dari 3D, KD 3.1, 3.2, 3.3. Ketika kita merubah, masa kita mau, berarti sama aja gini, majuin bab dong. Misalnya nih saya mau merubah silabus gitu. Berarti saya sama saja merubah isi pembelajaran itu. Sedangkan kita itu kan sudah punya, berarti udah ada nih kalau semester 1 itu pelajarannya fisika, kan saya guru fisika ya, materinya ini itu gitu. Ketika saya merubah silabus, maka kemungkinan KD-nya pun akan berubah. Berarti itu sama saja merubah bab. Kayak misalnya kamu harusnya belajar dasar ekonomi dulu. Ketika kamu merubah silabus, bisa saja dong kamu jadi majuin ekonomi lanjutan gitu misalnya, atau enggak ekonomi pembangunan. Jadi kenapa saya lebih memilih tidak pernah merubah silabus? Karena saya menganggap itu kitabnya. Gitu. Gimana kan sebelum bikin silabus juga ada yang dibikin dulu tuh, tapi saya lupa namanya. Ya. Gimana teman-teman? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah bisa. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Dipertanyakan. Bu, kalau misalkan RPP-nya udah dibuat, itu kan perlu tanda tangan kepala sekolah ya, Bu? Nah, itu kepala sekolah itu ngecekin satu-satu atau gimana? Revisi mungkin, Bu, kayak revisi gitu. Kalau merevisi sih, begini, RPP itu kan dikumpulkan sekaligus ya. Sebenarnya sistem pengumpulan RPP itu terserah kepada sekolahnya masing-masing sih. Tapi kepala sekolah biasanya hanya mentandatangani. Karena kalau misalnya merevisi,
itu ada bagiannya. Yang merevisi kurikulum kan, yang meriksa RPP itu kan biasanya pengawas. Ada pengawas dinas. Kalaupun tidak, yang berhak merevisi itu sebenarnya adalah kurikulum. Tapi bukan berarti kepala sekolah tidak punya hak untuk melakukan itu, bukan. Tapi jarang sekali kepala sekolah merevisi gitu. Karena kan bagian dia hanya di bagian tanda tangan. Melihat pasti dong, tapi tidak merevisi. Karena balik lagi ya, misalnya kepala sekolah guru apa gitu, terus dia harus merevisi punya saya gitu, yang misalnya saya adalah guru fisika, meskipun RPP apa saja kan sama saja formatnya loh, cuma KIKD dan lain-lainnya saja yang berbeda tergantung gurunya masing-masing. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Perangkat pembelajaran kan ada banyak, siapa tahu dari ke-12 instrumen perangkat pembelajaran mungkin ada yang belum dipahami atau dimengerti, bisa ditanyakan ke Bu Najmi atau Bu Mimi. Silakan. Teman-teman yang lain. Nah, kalau untuk program semester sama Prota sendiri, itu gimana Bu? Apakah mengikuti silabus, atau itu emang programnya guru sendiri yang buat? Sebentar. Promes sama Prota ya? Iya. Sebenarnya balik lagi ya, kalau ini saya pribadi ya, saya sih pasti mengikuti silabus sih. Jadi kayak program, jadi sebenarnya silabus itu emang udah yang paling ibaratnya dia mencakup semuanya ya? Iya, ibaratnya silabus itu kayak acuan untuk bikin banyak hal. Cuma bedanya kan di Promes sama Prota itu kalau nggak salah, Prota saya lupa, itu kan ada alokasi waktu pembelajarannya kan, misalnya materi ini berapa minggu gitu kan. Itu biasanya yang kita rubah di situnya, di bagian waktunya. Kenapa kita rubah? Karena kita melihat kalender pendidikan. Yang dimana kalender pendidikan itu setiap tahunnya berubah-ubah. Di kalender pendidikan itu kan ada hari efektif. Kayak kalian kuliah aja nih, ada minggu efektif kan, kayak misalnya 3 bulan belajar, habis itu UTS. Nah sama di dunia sekolah pun ada yang namanya kalender pendidikan. Jadi sebenarnya sebelum bikin RPP dan lain sebagainya, yang pertama kali harus kalian lihat adalah kalender pendidikan. Karena di kalender pendidikan itu ada yang namanya minggu efektif, ada ujian, segala macam. Baru kita bisa bikin prota prosernya tuh, yang kan ada alokasi waktunya 2 minggu atau apa kayak gini. Jadi sebelum membuat perangkat pembelajaran, alangkah baiknya adalah kalian memegang kalender pendidikan terlebih dahulu. Makanya kenapa kok perangkat pembelajaran untuk misalnya nih, kan saya belum bikin perangkat pembelajaran untuk tahun ini. Kenapa? Karena saya belum dapat kalender pendidikan. Bu, kenapa sih kok nggak bikinnya pas kemarin bulan puasa aja atau apa? Ya nggak bisa. Karena kalender pendidikannya pasti berbeda. Jumlah libur dan segala macamnya berbeda. Kan dihitung. Yang lain? Ayo yang lain, silakan bertanya. Ayo, mungkin pasti banyak banget dong yang pengen dikupas, pengen banget diulik tentang perangkat pembelajaran ini. Ayo silakan yang lain. Bisa mungkin metode, atau mungkin media pembelajarannya yang dipakai Bu Mimi seperti apa. Bisa ditanyakan. Silakan. Ayu, apakah ingin bertanya? Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan. Kan sekarang kan lagi COVID ya, Bu. Kan pembelajaran online nih, Bu. Apa Ibu menggunakan metode apa sih, Bu, pada saat pembelajaran daring? Iya, media yang Ibu gini ya. Pertama yang perlu digarisbawahi, memang semua orang dituntut harus online gitu ya bahasanya ya. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak bisa menyamakan satu kelompok dengan kelompok lain gitu. Itu yang penting gitu. Apalagi setiap sekolah, setiap daerah itu punya keadaan yang berbeda-beda. Anak DKI mungkin sudah bisa pakai Zoom segala macam gitu. Tapi
jujur aja di daerah saya, di siswa tempat saya mengajar, itu mereka pakai Zoom berantakan. Jadi kalau saya sih kemarin, ya, saya tuh coba beberapa media nih. Pertama, saya pakai Zoom karena saya ngelihat gimana ya, banyak yang pakai Zoom. Saya sih ngeliatnya mahasiswa nih gitu, kayak kayak mahasiswa pakai Zoom enak gitu. Jadi bisa. Pas saya coba pakai Zoom, itu berantakan. Entah mereka yang nggak ngerti, entah saya juga kurang ahli menggunakan Zoom, entah apa, yang pasti itu berantakan. Akhirnya media itu di Google Classroom, itu paling nyaman. Tetapi di Google Classroom itu kan sifatnya penugasan. Berarti Google Classroom itu hanya wadah. Akhirnya kebanyakan di sini sendiri, kebanyakan itu menggunakan Google Classroom. Tapi sebenarnya gini, Google Classroom itu hanya media pengumpulan kalau menurut saya pribadi. Jadi tidak tepat, bukan media belajarnya ya. Jadi sebenarnya kalau mau berbicara media pembelajaran yang paling tepat, memang sebenarnya seperti ini, melalui Zoom dan segala macamnya. Karena kan kehadiran kalian juga bisa tertulis ya, bisa nyata gitu. Tapi kalau saya balik lagi ke awal, jujur saja siswa sekolah ini itu belum terbiasa menggunakan Zoom dan segala macam. Itu kesulitannya. Akhirnya saya beralih menggunakan kemarin bikin video di upload di YouTube. Nah, menurut saya yang paling efektif adalah itu. Ya, sejauh ini membuat video pembelajaran di upload di YouTube itu yang paling efektif sejauh ini. Karena mereka bisa menyaksikan video itu kapan saja. Terus kalau saya pribadi pasti kan pertanyaan kalian kayak, lalu kalau kayak gitu absennya kayak gimana Bu? Kalau saya absennya bikin, jadi di video itu di tengah-tengahnya saya kasih soal. Nah, jadi mereka nggak bisa ngerjain soal kalau nggak nonton video itu. Nah, terus sama mereka SS, itu bukti absen mereka. Tapi sebenarnya kalau berbicara media pembelajaran, saya bukan bilang paling efektif ya, karena di masa pandemi ini, jujur tidak ada satupun media pembelajaran yang efektif. Benar nggak? Iya, betul. Termasuk kita di saat ini melalui Zoom pun, ya itu memang nggak efektif gitu. Tapi kan nggak ada yang mudah, itu yang perlu digarisbawahi gitu. Di masa pandemi ini tuh nggak ada yang enak. Kita cuma dipaksa untuk menerima aja gitu, memang kayak gini keadaannya. Jadi jangan membayangkan akan seefektif di kelas, itu nggak akan mungkin. Tapi kita pilih yang bukan yang paling baik, memang Zoom. Karena absensi kehadiran dan segala macam terlihat. Tapi menurut saya pribadi, kalau untuk anak saya tidak paling efektif. Yang paling efektif sejauh ini media pembelajaran adalah buat video, upload ke YouTube. Di dalam situ juga gini ya, kan saya guru fisika ya, bisa ngasih contoh soal banyak, terus di YouTube itu bisa dijelasin. Kalau misalnya lewat Zoom gini, ngejelasin soalnya kebingungan. Yang ada nanti takutnya kalian putus-putus atau apa gitu. Tapi kalau misalnya melalui video, itu ngejelasinnya enak. Gitu. Jadi media pembelajarannya sih kalau sejauh ini yang saya rasa paling efektif, video. Iya, ya. Bawa yang di gerbang, yang di gerbang, yang di dalam. Yang di dalam mana? Ayo, ada lagi yang ingin bertanya? Ya udah yang di luar. Iya, dari gerbang. Dari gerbang kan yang ingin ditanyakan. Dianggap aja itu dulu. Ayo, yang lain. Oke, saya ada yang bertanya. Berarti untuk saat ini kendala Bu Mimi selama pembelajaran daring itu, pas kendalanya itu apa? Gini, balik lagi ke yang saya bilang di awal ya. Di masa pandemi ini udah nggak ada yang enak. Kita cuma dipaksa untuk menerima aja. Sebenarnya kendalanya itu, ini hampir saya sering ngobrol sama teman-teman saya ya. Apalagi yang ini suaranya kedengeran atau nggak kedengeran kok? Apalagi yang statusnya itu wali kelas. Kendala terbesar adalah kesulitan mengontrol anak. Itu, kesulitan mengontrol anak itu yang paling susah gitu. Karena sekali lagi kita tidak menggunakan Zoom. Kalau menggunakan Zoom, mengontrol anaknya mungkin gampang, tiap hari kelihatan gitu. Tapi kalau nggak menggunakan Zoom, itu susah mengontrol anak. Itu doang sih. Tapi menurut saya kayak
misalnya nih siswa saya nggak punya sinyal, nggak punya kuota, atau karena gangguan sinyal dan segala macam, itu hal umum. Tapi kesulitan terbesar adalah mengontrol anak. Kita kan nggak bisa langsung ada di depan dia gitu ibaratnya. Jadi paling berarti kalau untuk solusinya mungkin pakai cara yang tadi Ibu ya, pakai video. Jadi biar si anak itu bisa benar-benar ikut mengikuti pembelajaran. Dari video itu dia harus benar-benar tonton video tersebut. Tapi kira-kira ada lagi nggak sih Ibu solusi lain yang Ibu lakukan gitu untuk mengatasi kendala yang tadi Ibu rasakan? Tadi kendala yang saya rasakan mengontrol susah. Sebenarnya mungkin bisa dilakukan dengan cara anak-anak suruh moto paling setiap harinya menggunakan seragam paling itu doang. Jadi absensinya melalui hal itu. Makanya sebenarnya kesulitan tidak menggunakan Zoom tuh ya sebenarnya yang saya tidak bilang Zoom paling efektif, tapi yang terbaik memang harusnya pakai Zoom. Karena anak kekontrol, materi juga tersampaikan. Ayo teman-teman yang lain ditanyakan lagi, karena ibunya juga waktunya nggak banyak. Bentar lagi ibunya mau ada kegiatan lain, jadi untuk yang ingin bertanya ditanyakan. Ya, saya mau tanya. Siapa dulu? Iya, silakan. Rani dulu deh. Ya, Rani dulu ya. Rani mau tanya, kan kemarin ada di sekolah ibu mengadakan ujian kenaikan kelas kayak gitu, nggak putus kalau misalkan emang mengadakan itu pakai cara yang kayak gimana, atau pakai Google Form atau gimana? Ujian kenaikan kelas ya? Gimana Ibu pakainya? Mungkin ujian. Sebentar guys. Ujian kenaikan kelas ya? Iya, masih daring. Ujian masih daring, karena gini, sekolah itu kan ada negeri ada swasta ya. Negeri itu bahasanya harus sangat taat sama peraturan gitu. Mungkin ada swasta yang kalian tahu ujian ke sekolah, terus ada juga yang ngambil soal ke sekolah gitu. Tapi negeri itu nggak bisa ngelakuin itu, karena ibaratnya negeri itu satu kepala gitu, dinas pendidikan. Sebenarnya swasta juga sama, tapi ibaratnya negeri itu yang justru jauh lebih hati-hati gitu. Karena ya negeri di bawah naungan negeri gitu. Kalau misalnya mengumpulkan siswa atau apa, itu pasti websitenya kena sanksi gitu. Kalau di SMA 12 sendiri ulangan Ibu sendiri via web, dikelola sama sekolah, bukan Google Form lagi. Kebetulan kita punya web sekolah, jadi tugas pun sebenarnya bisa dikirim melalui itu, jangan melalui web. Jadi kita cuma tinggal masukin NISN, mungkin kalau kalian NIM ya, tinggal masukin NISN, sama tinggal masukin passwordnya semua udah dibikin sama sekolah, keluar soal, langsung keluar setelah kalian selesai mengerjakan, langsung keluar nilainya. Jadi kayak CAT, kayak UTBK gitu loh, kayak SBMPTN, sistemnya kayak gitu. Itu efektif sih. Kenapa efektif? Karena nilainya langsung keluar. Berarti nilainya kalau misalkan tugas yang Ibu berikan kepada peserta didik itu nanti dikirimnya lewat web atau lewat via WhatsApp? Kalau saya belum pakai via web, karena itu baru dibikin pas di akhir pembelajaran berakhir, jadi dipakainya pas mau ulangan. Jadi kalau saya pribadi jujur, kan ada classroom, ada WA ya. Kalau saya lebih suka WA group. WA. Jadi saya bikin setiap kelas itu punya adminnya masing-masing. Saya ngajar di 10 IPA 1. 10 IPA 1 saya kasih kepercayaan satu orang adminnya. Nah, semua tugas ngumpulin ke dia, kayak gitu. Kenapa WA? Kenapa tidak classroom? Tapi saya tetap pakai classroom ya. Saya kayak ngasih kebebasan, boleh ngumpulin via classroom, boleh juga ngumpulin kayak WA group. Saya rasa semua orang ngerti WA. Itu sih alasan simpelnya. Dan kayaknya ngirim foto lewat WA itu lebih cepat aja gitu. Ya, terus lanjut. mau nanya, kalau sistem penilaian selama pas lagi kuliah online-nya itu gimana, Bu? Sebenarnya begini,
tidak ada yang berubah dari sistem penilaian ya. Karena tetap ada tugas. Jadi sama saja seperti sekolah offline, nggak ada yang berubah. Sama saja diambil dari nilai harian, terus dari ulangan, masih kayak gitu. Sistemnya per KD dirata-ratain, itulah nilainya. Jadi nggak ada yang berubah, baik online ataupun offline. Berarti masih pakai kayak kehadirannya, tugas mereka sama ulangan mereka gitu ya, Bu? Masih. Berarti kalau misalnya siswa yang nggak mengerjakan tugas, ya berarti nilai dia nggak ada gitu. Ya, masih kayak gitu. Ayo yang lain. Dadah, Uji. Silakan yang lain bisa ditanyakan. Di mata pelajaran Ibu sendiri pernah ngasih tugas kayak praktek untuk melatih keterampilan siswanya gitu nggak, Bu? Praktek tentang apa? Praktek tentang, mungkin di materi Ibu ada yang perlu praktek untuk mengisi nilai keterampilan atau gimana? Ada atau enggak, Bu? Enggak mesti selama pandemi ya. Kalau keterampilan pernah sih, belum lama saya bikin kayak festival roket air gitu, bikin roket air. Kebetulan itu kalau materinya kan hukum Newton, keterampilannya membuat roket. Sama, ini saya sering nyuruh anak foto planet. Saya jadikan itu nilai keterampilan, mengamati alam semesta. Karena itu kalau di materinya gravitasi umum, ada kalau di fisika ada materinya. Jadi keterampilannya sejauh ini, saya lupa ya sebenarnya. Oh, kalau saya gini sih, lebih sering ke demonstrasi daripada ke saya ngambil nilai keterampilan anak. Jadi maksudnya ngasih contoh gitu. Tapi kalau misalnya keterampilan yang mereka lakuin tuh selama, saya lupa di semester 1, tapi di semester 2 mereka bikin roket, itu kan udah mencakup keterampilan, sama mereka mengamati alam semesta disuruh foto. Ekonomi nggak ada yang ngerti. Nggak apa-apa. Ayo yang Kita lain. satu alma mater, Iya. Pasar Rebo. Iya, Bu Mimi ini alumni UHAMKA ya guys, sama Pendidikan fisika. pendidikan fisika, cuma beda prodi aja. Silakan. Atau mungkin ada yang mau tanya gimana kesannya belajar di UHAMKA. Ayo silakan teman-teman yang lain. Bu Mimi orangnya enak kok, tenang. Halo. Ayo. Bella, Rani, Fitri. Ayo, Hai Nurul Fahmi, kita ketemu. Iya. Kalau Sumpah. mungkin ngerasa Jadi ibu tuh tahu udah ibu cukup, ngajar fisika 3 bisa kelas. bilang cukup. Ibu Kalau pikir ibu misalnya bakal masih ngajar ada 4 sampai 6. ingin ditanyakan, Taunya 1 sampai 3. silakan. 4 sampai 6 beda guru. 2 orang, ibu sama Pak Nurudin. Jadi ibu dibagi 2. Ibu 2 kelas sama Pak Nurudin. Iya, kelas 10. Tapi nih, Ibu, tapi kan kalau misalnya secara kan yang tadi kita bahas mengenai perangkat pembelajaran ya, Bu. Kan emang semua guru tuh wajib buat perangkat pembelajaran kayak RPP. Nah, tapi ada juga guru tuh buat tapi dia tuh mengajar nggak sesuai dengan RPP. Nah, Ibu sendiri gimana? Ibu mengajar sesuai RPP atau Ibu mungkin punya ya Ibu punya teknik sendiri gitu? Gini ya, dengan RPP. Kalau guru ya, guru itu pernah ada yang bilang guru adalah seniman di kelasnya. Kayak sebenarnya ketika lu jadi guru lu bebas gitu mau ngapain aja. Jujur saya pribadi kayaknya ya bukan nggak pernah ya, pasti ada gitu. Kalau saya kehabisan akal dan ide, saya bakal lihat RPP. Oh gitu. Tapi kalau misalnya enggak, mengalir begitu saja, jujur saja ya, sejauh ini yang saya amati dari teman-teman saya mengajar dan teman-teman saya alma mater di UHAMKA, itu kayaknya jarang deh ada yang mengajar, bukan saya bilang sesuai dengan RPP, tapi maksudnya gini, ketika RPP itu dibuat, ya sudah dibuat. Selebihnya, ketika pembelajaran berlangsung, sudah tidak mengalir begitu saja. Gini nak,
balik lagi ke ketika lu di kelas, lu bisa ngelakuin apa aja karena guru tuh kan seniman apa aja gitu. Lu bisa berekspresi ngapain aja. Jujur aja kalau sebenarnya ngomong RPP tuh menarik ya, kayak setiap tahun wah tapi ya udah gitu aja. Tapi gitu aja. Tapi sebenarnya gini, saya tidak bilang kalau saya mengajar tidak menggunakan RPP itu saya benar nggak? Ya namanya juga rancangan pelaksanaan pembelajaran. Dari kata-kata RPP itu sendiri saja rancangan loh. Jadi tidak ada kewajiban kita melaksanakan itu karena itu hanya rancangan. Tapi tentunya yang terbaik memang sudah membuat RPP. Kenapa? Karena kita tahu kita mau ngapain aja gitu. Karena kayak misalnya saya mau ngajar kelas 11. Saya belum bikin RPP, tapi saya tahu mau ngapain. Tapi ada juga posisi ketika saya males nih, nggak tahu mau ngapain lagi, pasti yang saya lihat adalah RPP saya gitu. Ya guru terbaik ya sebenarnya sudah menyiapkan rancangan pembelajarannya. Ibaratnya lu udah siap, baru lu ngajar, itu yang terbaik. Tapi faktanya banyak guru yang bukan tidak mengajar sesuai RPP. Kalau tidak mengajar sesuai RPP itu berarti RPP-nya A dia D, E, F, G dong. Bukan kayak gitu sebenarnya. Cuma tidak mengikuti RPP-nya sama percis. Karena gini nak, kalau mengikuti RPP kan kayak pertama masuk, terus salam, terus absen, terus persepsi dulu. Ya kan, ini itu lama. Faktanya waktu berjalan di kelas itu cepat gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengikuti apa yang ada di RPP, itu kita kemungkinan akan menghabiskan waktu hanya untuk pendahuluan. Gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak menjalankan si RPP, tapi tidak bisa semuanya step demi step kita jalani. Paling misalnya kayak persepsi nih, absen ya udah di absen aja gitu. Terus bahas materi sebelumnya ya udah gitu aja. Nggak bisa semua tahapan diterapkan, makan waktu. Iya sih. Gini loh, kita merencanakan pendahuluan berapa menit sih gitu misalnya? Misalnya pendahuluan 15 menit pasti kurang ya, Bu? Iya. Maksudnya gitu, kayak kita merencanakan pendahuluan misalnya 10 menit gitu. Pada kenyataannya, nak, di lapangan, ketika kita mengabsen anak, ketika kita menjelaskan ini itu pasti akan melebar kemana-mana. Iya. Gak mungkin lu cuma kaku misalnya absen. Rani hadir, Hayatun hadir, Ayu hadir, Dela hadir. Gak mungkin semulus itu. Pasti akan ada dialog yang kita bicarakan gitu. Itu sih. Berarti menurut Ibu sebenarnya RPP yang sekarang ini nih yang sampai banyak banget berlembar-lembar itu berarti sebenarnya nggak efektif digunakan. Terus juga sebelum dijawab, terus juga kan ada nih kebijakan baru dari Menteri kita kan ya tentang mengenai RPP. Kan katanya RPP itu cuman bikin guru ribet, maksudnya susah gitu karena kebanyakan gitu ya. Jangan sampai guru menghabiskan waktunya terlalu lama buat RPP. Makanya menghabiskan waktu di administrasi. Iya, makanya beliau membuat kebijakan buat RPP 1 lembar. Buat RPP 1 lembar. Jadi kayak di RPP itu juga cuma ada 3 komponen. Jadi menurut Ibu tuh sebetulnya kebijakan yang dilakukan Nadiem sekarang sama kan karena emang Ibu juga belum melaksanakan mungkin ya. Tapi kalau misalnya Ibu kalau dipikir-pikir itu kira-kira sama aja efektif nggak efektifnya atau mungkin menurut Ibu ya mendingan yang baru gitu. Gini, menurut saya pribadi RPP itu tidak bisa menjadi tolak ukur apakah proses pembelajaran itu efektif atau tidak. Hanya saja efektif di sini adalah efektif dalam pembuatan administrasi. Kalau berbicara kebijakan Nadiem yang RPP hanya 1 lembar pasti efektif. Secara proses administrasi, bukan secara proses pembelajaran. Itu poinnya sih. Pertanyaan saya gini, di RPP Nadiem yang 1 lembar itu harus bikin lampiran lagi nggak? Kalau yang saya tahu, yang saya udah maksudnya sempat pelajari, enggak, jadi di situ tuh kayak benar-benar 1 lembar dan itu cuman ada 3 komponen, cuman kayak pendahuluan, pelaksanaan, sama penilaian. Itu doang sih, Bu.
yang kita pernah praktek gitu. Tapi kan kita juga nggak pernah benar-benar praktek sepenuhnya karena kita sendiri juga kan belum benar-benar terjun ke lapangan. Sebenarnya ini kalau melihat dari isinya ya, sebenarnya RPP sebelumnya nggak tebel-tebel amat, Nak. Yang bikin tebel itu kan sebenarnya lampirannya, materi ajarnya, LKS-nya, itu yang bikin tebel. Gini ya, sebenarnya bahas itu nggak akan ada habisnya gitu, karena pasti akan selalu ada celah untuk satu sisi lu menyetujui ada RPP, tapi satu sisi lagi lu tidak akan menyetujui adanya RPP. Tapi sejujurnya kalau saya boleh berbicara, yang terbaik memang lu bikin RPP. Jadi lu sudah punya gambaran selama 1 tahun itu lu mau ngapain aja. Karena gini, Nak, kita nggak tahu kondisi kita ke depannya. Saya misalnya sama kalian, alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan. Tapi 1 bulan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang, bisa aja kan tiba-tiba kita semua sakit atau sakit yang sederhana saja gitu, yang membuat kalian menuntut kalian tidak mengikuti, nggak bisa ngajar gitu. Udah sakit, pusing, suruh mikirin mau ngajar apa, puyeng kan. Kalau ada RPP kan enak. Kalau udah ada LKS-nya enak gitu. Jadi kalau saya tuh lebih ke arah bukan isi RPP-nya. Tapi kalau menurut saya yang paling dibuat itu adalah LKS. Lembar kerja siswa selama 1 tahun, itu mau ngapain aja. Menurut saya yang penting itunya sih. Jadi saya lebih menyoroti RPP itu lebih beneran. Bukan ke si pendahuluannya, pelaksanaannya. Karena menurut saya itu ngalir. Ketika kalian berada di dalam kelas itu kayak ya satu kesatuan aja gitu. Ketika lu ngajar dalam kelas, lu tahu mau ngapain ABCD. Tapi yang paling penting kan materinya nih. Materinya udah kita siapin. Terus kita mau ngasih tugas apa. Jadi menurut saya sih, saya soalnya lagi menantang diri saya untuk membuat LKS gitu. Lembar kerja siswa itu sih yang paling penting di LKS. Gimana teman-teman? Udah cukup atau mungkin kita mungkin Ibu bentar ini udah mau ini ya? Enggak, belum. Ini mereka udah mau ya. Oh, dari latihan. Iya. Ayo teman-teman, mumpung Ibunya masih ada waktu sebelum nanti Ibu kalau misalnya udah mulai bilang aja ya Bu. Jadi biar bisa diselesaikan. Ayo mumpung Ibunya masih ada waktu, silakan ditanyakan kembali teman-teman yang belum dimengerti, mumpung Ibunya masih ada waktu. Ya, Rani silakan. Biasanya cukup kok. Cukup. Atau sudah dicukupkan? Teman-teman yang lain? Cukup, Bu. Bella? Gimana Ibu Ketua? Dela? Dela, Fitri? Sudah cukup. Cukup. Fitri? Cukup. Mungkin? Cukup. Cukup. Oke. Baik, Ibu Najmi. Oke, boleh. 1. Tolong teman-teman yang di laptop boleh difotoin nggak? Ibu Mimi minta difoto nanti dikirim sama teman saya ya. Tolong difoto ya teman-teman. Bentar. Dihitung. Mana orangnya? siapa yang pakai laptop? Ini, Rani. Rani minta tolong difoto. Ibu Miminya minta difoto. Ya, bentar. Satu, Deh. 2. Bentar. 1, 2, 3. Udah? Randu. Udah Bu. Terima kasih. Bu, kita terima kasih, Bu. Oke, teman-teman, cukup diskusi kita hari ini, dan untuk Ibu Mimi sendiri terima kasih banyak telah Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. apa yang tadi didiskusikan, dan semoga apa yang Ibu Mimi sampaikan diskusi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita akhiri diskusi kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.